Amin, amin. Haleluya. Silahkan duduk, sudah dikasih Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi shalom, salam damai sejahtera. Di minggu pertama di bulan April ini saudara, kita bersyukur karena hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Peter Aditijo. Dan istri juga ada sahabat mereka hadir bersama-sama saudara. Beliau Bapak Pendeta Peter ini adalah gembala jemaat saudara dari Bethany House of Blessing di kota Perth, Australia. Wow, jauh ya saudara. Dan kita bersyukur karena hari ini di tengah liburan beliau menyempatkan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati, amin. Buka hati saudara karena ada kehendak Tuhan yang mau disampaikan oleh hambanya. Mari kita beri apresiasi dengan tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Peter. Tuhan memberkati Pak. Shalom, shalom. Haleluya, God is good. Tuhan itu baik. Amin, haleluya. Ya, kita datang dari Australia bagian barat, ya, kota Perth, sangat dekat dengan Bali, ya. Makanya banyak orang Australia datang ke Bali, second home, ya kan, gitu. Terima kasih buat Pak Dedi, ya, juga jemaat di tempat ini. Untuk kesempatan kami boleh membagikan firman Tuhan. Sudah lama saya kontak-kontak sama Pak Dedi, ya. Akhirnya ketemu juga. Ya. Oke, nanti kalau ke Perth silakan Pak. Kita bisa ketemu lagi, ya. Oke. Puji Tuhan. Semuanya orang Indonesia ya? Ada yang orang Korea? Oh, orang Korea. Halo. Haleluya. Saya nggak tahu bahasa Korea, nggak belajar. Oke, puji Tuhan, haleluya. Karena waktunya singkat, saya akan cepat saja ya. Puji Tuhan, hari ini saudaraku, kalau saudara mau judul khotbah, ya, judulnya adalah Kuasa Kesepakatan. Kuasa Kesepakatan. Mari buka firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Oke. Matius 18 ayat 19 dan 20, Alkitab berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, seringkali kita berfokus kepada ketika kita doa, oh kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Tapi ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh banyakan orang, yaitu ada kata sepakat. Sepakat meminta apapun juga, maka Bapamu yang di sorga mengabulkan permohonanmu, saudaraku. Sebuah janji yang luar biasa untuk kita orang-orang percaya. Ketika kita sepakat, Alkitab katakan minta apa saja. Sudah bisa bayangkan janji yang luar biasa. Minta apa saja, maka Bapakku yang di sorga akan mengabulkannya. Ketika kita sepakat. Hari ini saudaraku, apa yang kita gumulkan? Mungkin saudara semua sekolah di sini, ada yang menikah, sudah menikah? Saya sudah menikah, Pak Nara sudah menikah, Pak Dedi ada yang sudah menikah? Oh, ada yang sudah menikah juga ya. Tentunya ada pergumulan ketika menikah. Tapi banyak anak student juga punya pergumulan, saudaraku. Pergumulan biasanya anak student apa? Pacar, uang sekolah, ya kan? Sekolahnya sulit sekali, ada banyak persoalan, saudaraku. Mungkin saudara punya keinginan, mimpi, masa depan. Saudaraku, banyak sekali pergumulan saudara. Atau yang sudah punya pacar, mau menikah, anak saya mau menikah tahun depan gitu ya. Pergumulannya apa? Biaya pernikahan. Ya, biaya pernikahan enggak sedikit saudaraku. Tapi itulah yang terjadi ya, dalam kehidupan kita. Kita punya yang namanya pergumulan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, tapi ingat firman Tuhan hari ini. Dibutuhkan 2 orang sepakat. Gak perlu banyak-banyak, Alkitab gak katakan 10. 2. Sepakat, minta apa saja.
maka saudara doa saudara dikabulkan, bukan cuma didengar. Nah, kata sepakat itu punya dua pengertian. Saya menyimpulkan yang pertama adalah kata sepakat dari kata KBBI, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah setuju dan sependapat. Oke, I'm agree. Itu kata sepakat. Saya setuju, saya sependapat. I'm agree with you. Nah, yang kedua, kata sepakat itu dari bahasa Yunaninya diambil dari kata symphonio. Itu asal dari kata simfoni, symphonio, ya. Itu dari kata simfoni. Nah, kalau kita lihat simfoni itu dari orkestra yang terdiri dari bermacam-macam alat musik, cello, ya toh, semuanya yang suaranya nggak sama, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi mereka memasuki satu alunan yang sama dan ketika mereka petik lakukan itu, mereka punya simfoni yang luar biasa. Nah, saya mengambil kesimpulan yang pertama kata sepakat itu adalah setuju dan sependapat. Yang kedua kata sepakat itu adalah harmonis dan kompak bersama-sama melakukan bagiannya. Itu ya. Jadi orang sepakat harus setuju, sependapat dan juga bersama-sama melakukan bagiannya. Itu dua hal yang sangat penting dalam kata sepakat. Ya, artinya begini, contoh gereja mengadakan satu event, Paskah atau Natal, oke? Kita sama-sama, saudaraku, ada usul begini A, ada usul B, ada usul begini, terus akhirnya disetujui usul C, oke? Nah, yang usul A merasa walaupun ditolak usulnya harus sepakat bersama-sama melakukan bagiannya. Bukan berarti bahwa aku nggak disetujui usul saya, sudah aku nggak mau ikut campur, nggak mau ikut ambil bagian, nggak begitu. Kata sepakat adalah kita setuju sependapat, ya. Walaupun mungkin pada awalnya kita nggak setuju, tapi disetujui bersama, kita harus ikut ambil bagian dalam rencana itu, bekerja sama, ya. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi saudaraku, di dalam satu pergerakan, di dalam satu perkumpulan, dalam satu gereja, dalam satu komunitas, bahkan dalam satu rumah tangga pun diperlukan kata sepakat. Karena tanpa kesepakatan kita nggak bisa bergerak menuju ke arah yang sama. Dalam sebuah rumah tangga, suami istri itu harus bersepakat satu sama lainnya. Sehingga mereka bisa masuk di dalam satu rencana, pergerakan yang sama, tujuan yang sama, saudaraku. Sebenarnya kesepakatan itu satu hal yang sangat-sangat mudah. Contoh, saya sama Pak Dedi tadi janjian. Pak, saya tunggu di depan gereja ya, sebelum jam 3. Oke, akhirnya kita ketemu, ya kan? Dikasih nama Hegel addressnya, saya tunjukin saudaraku sama. Akhirnya kita ketemu, gampang kan, mudah. Tapi seringkali banyak orang gak bisa sepakat. Gak bisa sepakat satu sama lainnya, gak percaya satu sama lainnya. Saudaraku pengen usulannya diterima, merasa tersinggung dan hal-hal yang lain. Ada orang banyak yang tidak bisa mengusahakannya. Nah, kunci untuk sepakat itu satu yang penting, ada dua hal. Mengapa kesepakatan itu sangat penting? Yang pertama, karena dalam kesepakatan itu ada kuasa. Because there is power in the agreement. Saudaraku, kenapa kita perlu sepakat? Karena ada kuasa dalam kesepakatan. Ketika Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul dan sepakat, maka ada kuasa. Maka Tuhan mengabulkannya. Nah, mari kita buka 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Di sini ada satu cerita, saudaraku. Cerita tentang Yonatan dan bujangnya. Yonatan adalah anak daripada Raja Saul, raja pertama daripada orang Israel. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 berkata begini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan, wah ini ayat yang luar biasa. Sebab bagi Tuhan
tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bagi Tuhan tidak sukar. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Wow. Saudaraku, background daripada cerita ini adalah bangsa Israel pada waktu itu dikepung oleh bangsa Filistin. Dan keadaan mereka cukup parah. Tidak menjanjikan satu kemenangan kuasa apapun dalam kehidupan mereka. Mereka dikepung. Yang pertama saudaraku, alasannya saudaraku, kenapa mereka pasti kalah? Yang pertama jumlah pasukan mereka kalah besar. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang kedua dikatakan Saul itu punya 3.000 pasukan. 3.000 orang pasukan. Ya, dibagi dua, dia bawa 2.000, Yonatan bawa 1.000. Ya, dibagi dua kelompok menghadapi orang Filistin. Nah, orang Filistin 1 Samuel 13 ayat yang kelima punya 3.000 kereta kuda. Saudara bisa bayangkan kereta kuda itu pasti ada drivernya, ada penunggang kudanya ya. Terus ada pasukannya di situ. Pasti ada pembawa senjatanya. Paling tidak minimal ada 3 orang di dalam kereta itu. Paling tidak. Nah, Alkitab katakan orang Filistin itu punya 3.000, berarti ada 12.000 orang. Nah, terus kemudian 6.000 orang berkuda. Berapa tadi? 3.000, 9.000 ya, tambah 6.000, 15.000. Plus pasukan berjalan kaki, Alkitab katakan sebanyak pasir di tepi laut. Wow. 100.000 mungkin, berapa Pak? Lawan 3.000. Sehingga orang-orang yang bersama mereka, rakyat orang Israel, lari ketakutan ke gunung-gunung sembunyi. 3.000 orang ini gak mungkin bisa menang, mereka ketakutan saudaraku. Saudara bisa bayangkan musuh itu banyak sekali. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua, mereka gak punya senjata. Tidak ada pembuat besi dan senjata di Israel karena sebelumnya sudah digerampas oleh gelomboran orang Filistin. Ayatnya dalam 1 Samuel 13 ayat 19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang dan tombak. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya masih punya. Jadi yang punya pedang cuma 2 orang. Raja Saul dan Yonatan. Yang 2.900 something itu, saya nggak tahu bawa apa. Mungkin bawa pentung. Ya tahu pentung ya. Ya tahu, mungkin bawa kapak, bawa mereka nggak tahu pacul mungkin yang alat untuk bersama. Itu semuanya saudaraku. Gak punya pedang. Padahal orang Filistin itu bersenjata lengkap dan banyak orang jumlahnya. Saudaraku, menurut saudara, mungkinkah orang Israel bisa menang? Sulit. Dan seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, sepertinya masalah itu begitu besarnya. Wow Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Nggak tahu. Saya beberapa waktu yang lalu, saya meninggalkan satu jemaat, termasuk ketua leader saya, namanya Daniel saudaraku. Dia punya anak sudah 2-3 minggu fever, panas. Masuk rumah sakit tidak tahu penyebabnya apa. Nggak tahu. Saya datang ke sana, saya berdoa, ayo kita perjamuan kudus setiap hari. Saya datang, tidak ada yang tahu. Dugaannya banyak saudaraku, banyak. Salah satunya akhirnya dia dipindahkan ke Perth Children's Hospital karena diduga blood cancer. Wah, waktu dengar itu ayahnya, papanya Daniel, tuh Peter tolong doakan kita. Saya rasanya sudah gak kuat lagi.
Bayangkan anaknya umur baru 14 tahun saudaraku. Diduga blood cancer saudaraku. Fever 39, 40 enggak naik turun saudaraku. Enggak dikasih Panadol. Karena dokternya bilang kalau kita kasih Panadol kemungkinan kita enggak bisa tahu. Jadi dicek semuanya, CT scan, semuanya ronsen, semuanya sudah. Tidak ada yang tahu penyebab penyakitnya. Kalau tahu sih enak. Dan yang menakutkan didiagnosis itu kanker darah, limfomia atau apapun gitu ya. Terus dibiopsi semuanya. Tapi baru-baru ini saya dengar semuanya negatif, luar biasa. Ya, hari ini dia sudah beberapa hari yang lalu keluar, sudah setelah beberapa hari, kalau nggak salah sudah seminggu, sudah nggak ada fever sama sekali. Ya, dia disembuhkan Tuhan, hari ini dia sudah ke gereja, selama 3-4 minggu nggak ke gereja, nemenin anaknya di rumah sakit. Kerja dari hospital, nemenin anaknya di situ. Saya bisa bayangkan hati seorang bapak yang begitu mencintai anaknya, rasanya gelap saudaraku. Begitu diagnosis seperti itu menyulitkan dia, tapi saudaraku, Tuhan kita, Tuhan yang baik, dia menjawab doa kita. Yang percaya katakan tepuk tangan, mari katakan amin, haleluya. Saudaraku, Israel secara kalkulasi gak mungkin menang. Dan seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dialami orang Israel, seperti yang dialami Yonatan, dia bersepakat dengan bujangnya. Dia berkata, mari kita maju, 2 orang saja. Saudaraku, saya pikir ini rencana yang cukup crazy. Ya, maju, bayangkan punya 3.000 orang menghadapi ratusan ribu, tapi mereka cuma maju dengan 2 orang. Dan ternyata bujangnya pun juga crazy. Ya, dengan ide seperti ini, dia setuju, sepakat. Nah, apakah ada risikonya? Ada. Ya, bujangnya pasti kalau maju bersama-sama, kalau Yonatan mati, dia juga ikut mati. Itu risikonya. Tapi saudaraku, dia melihat iman Yonatan dan berkata, aku sepakat, mari kita lakukan sama-sama. Dan saudaraku, mereka harus maju naik ke hill, naik ke atas bukit. 2 orang ini. Yonatan maju di depan, bujangnya membawa senjatanya Yonatan. Mereka maju 2 orang. Dan saudaraku, saudara bisa baca nanti di dalam 1 Samuel 14, saudaraku, Yonatan minta tanda. Kalau ketemu musuh dan musuhnya berkata, mari ke sini, naik ke sini. Kita akan naik karena itu tandanya Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh kita. Tapi kalau mereka berkata, tunggu, kita akan turun membasmi. Kita jangan turun. Itu dia minta tanda kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan genapi tandanya. Mereka katakan itu. Dan apa yang terjadi? Yonatan naik. Saudara bisa bayangkan. Orang di dalam peperangan itu selalu pihak yang ada di bawah. Itu selalu pihak yang lemah. Pihak yang lemah. Tapi Yonatan dengan beraninya. 2 orang ini maju naik ke atas. Dan apa yang terjadi? Mereka melintasi musuh 1, 2, 20 orang mati terbunuh oleh pedangnya Yonatan. Dan apa yang terjadi? Bukan cuma itu saja saudaraku. Yang terjadi adalah semua orang Israel yang melihat itu ketakutan. Tuhan memberikan ketakutan kepada mereka. Sehingga ketika mereka melihat 20 orang mati, mereka lari ketakutan, ratusan ribu orang itu lari ketakutan. Dan akhirnya mereka pergi, saudaraku. Alkitab katakan, saudaraku, bahwa semuanya seperti ketakutan, saudaraku. Ya, semuanya ketakutan, saudaraku. Ada suara yang besar sepertinya dan membuat mereka berhenti dan akhirnya pergi meninggalkan medan perang, saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Yonatan disertai Tuhan. Kenapa? Karena dia sepakat. Ada kuasa di dalam kesepakatan. Waktu saudara sepakat dengan seseorang, maka saudara akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan
di dalam kehidupan saudara. Karena itu iblis tahu. Dia nggak mau saudara sepakat. Di dalam gereja seringkali dihancurkan dengan iri hati, dengan hal-hal yang lain, gosip, hal-hal yang lain. Seringkali kita asumsi-asumsi seperti itu menghancurkan kesatuan di antara gereja, dalam pemimpin gereja, dipecah belah, saling curiga satu sama lain. Kenapa? Karena kalau kita sepakat, ada kuasa di dalam kesepakatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan siapa kita harus bersepakat? Ini yang penting. Ya. Yang pertama kita bisa sepakat dengan Tuhan. Yang kedua kita bisa sepakat dengan rekan sekerja, suami dan istri, atau dengan kakak rohani, atau dengan orang tua, dengan orang-orang percaya yang lainnya. Bukan berarti kalau kita sepakat dengan Tuhan kita nggak butuh orang lain, kita butuh orang lain. Tetapi sepakat dengan Tuhan itu apa artinya? Sepakat dengan Tuhan itu punya dua arti. Yang pertama, setuju dengan janji Tuhan. Saudaraku, waktu saudara terima firman Tuhan, saudara sepakat dengan Tuhan, itu artinya saudara setuju dengan apa yang Tuhan janjikan walaupun kelihatannya mustahil. Saudara sepakat. Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Alkitab katakan lalu percayalah Abraham. Lalu Abraham setuju, sepakat dengan apa yang dia dengar. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Orang yang sepakat adalah orang yang percaya dengan janji Tuhan. Kata percaya dalam bahasa aslinya mengandung kata setuju. Dalam bahasa aslinya. Atau sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara. Kalau Tuhan berjanji masakan dia nggak bisa menggenapi. Dalam kitab Bilangan dikatakan Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Tuhan itu Allah yang sanggup. Dan ia bukanlah manusia, anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berjanji dan tidak bisa menggenapinya. Saudaraku, ada satu hal yang bisa menghalangi kita untuk menerima janji Tuhan. Ketika kita nggak percaya terhadap janji Tuhan. Ketika kita nggak sepakat dengan Tuhan. Saudaraku. Waktu benediction, diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali jemaat katakan amin. Apa arti kata amin? Arti kata amin adalah setuju. Terjadilah seperti itu. Truly, so be it. Jadilah demikian, itu kata amin. Jadi ketika kita menerima firman Tuhan, kita harus setuju, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Percaya, setuju. Ya. Jadi kata setuju sepakat dengan Tuhan adalah setuju sepakat dengan janji Tuhan. Setuju dengan janji Tuhan. Yang kedua, ini yang lebih berat. Setuju dengan perintah Tuhan. Seringkali kita lebih mudah setuju dengan janji Tuhan daripada dengan perintah Tuhan. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu kadang-kadang bagi kita sulit. Ada hal yang kita mesti korbankan di dalam melakukan firman Tuhan. Mengampuni. Sakit loh kadang-kadang. Ya, suruh mengampuni. Gak tahu betapa menyakitkan. Kita sudah ditipu.
kata-katanya sungguh tajam, melukai hatiku. Bagaimana saya bisa percaya kepada orang itu lagi? Orang itu diaken, pekerja gereja. Aduh, bagaimana? Ada banyak hal kita bisa lihat, saudaraku. Orang-orang yang di atas sana kita bisa lihat. Kalau kita lihat dan kita seringkali kita bisa lihat, oh mereka kejatuhan, kita bisa kecewa. Tapi Alkitab katakan mengampuni. Seperti Bapa di surga mengampuni kita. Demikianlah kita mengampuni. Enggak mudah. Tapi kita mesti sepakat dengan perintah Tuhan. Persepuluhan. Wow. Saudaraku, saya dari muda saya belajar mentaati ini. Saya belajar mentaati. Dan ketika saya menikah sama istri saya udah ngomong sama dia, kita bayar perpuluhan kita. Dan dia setuju, saudaraku. Satu waktu keadaan kita, ketika kita menikah, ya, kita menikah semuanya, kalau menikah yang couple itu pasti mulai dari bawah, saudaraku. Nggak ada yang dari atas. Ya, orang tua nggak support kita sama sekali. Kita sudah harus bisa sendiri, ya. Dan akhirnya kita menikah, terus kemudian satu waktu, saudaraku, kita mengalami kondisi yang benar-benar terpuruk. Ya, saya tabrakan mobil, istri saya juga ditabrak mobilnya. Jadi 2 mobil itu mesti diperbaiki. Kita cuma punya third party insurance. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Third party insurance itu hanya bayar 1 mobil yang kita tabrak. Yang mobil kita harus kita benerin sendiri. Ya. Nah, pada waktu itu kalkulasi sekitar 8.000 9.000 Australia dollar. Enggak murah. Ya. Saya percaya juga di sini mungkin juga enggak murah. Saya pikir saya in debt. Benar-benar, saudaraku, punya utang rumah masih ya toh, kredit card saya hutang, saudaraku, uang aset itu cuman kalau di compare sama kredit card saya yang mesti saya bayar, itu lebih besar utangnya. Jadi benar-benar in debt, hutang, saudaraku, benar-benar. Sampai saya berlutut, saya menangis, Tuhan, saya sudah melayani, sudah lakukan begini, sudah enggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, sudah persepuluhan, semuanya sudah. Saya periksa dosa ya juga tidak berdosa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan enggak jawab apa-apa. Bulan berikutnya, awal bulan yang paling sulit adalah persepuluhan. In debt, punya utang. Ya. Tapi saya ngomong sama istri saya, kita sepakat walaupun kita ngalami keadaan gini, kita enggak mau berhutang, kita bayar tetap. Saya mau taat perintah Tuhan. Saya mau taat, saya tetap setia. Bulan pertama berat, saudaraku, menangis. Tapi Alkitab katakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan itu saya buktikan, saudaraku. Pertama menangis, bulan pertama, bulan kedua saya tetap bayar persepuluhan saya sampai hari 3, sampai puluhan tahun, sampai hari ini, saudaraku. Saya enggak pernah tidak membayar persepuluhan. Hari ini Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Luar biasa. Enggak tahu bagaimana. Tiba-tiba, saudaraku, Tuhan berkati. Kita punya home loan, saudaraku, 30 tahun, dalam 7 tahun dilunasi Tuhan. Wah, banyak, saudaraku. Saudaraku, banyak. Kita punya rumah juga akhirnya sudah bisa bangun lebih besar lagi. Akhirnya sekarang lunas. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Saya enggak pernah ngambil uang 1 sen pun dari gereja. Saya digaji dari gereja. Saya enggak pernah ngambil, saudaraku. Semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu istri saya jadi saksi bahwa kita enggak pernah tidak membayar persepuluhan. Kita taat, kita setia perintah Tuhan. Dan Tuhan buktikan apa yang Dia janjikan di dalam kehidupan kita dan kita diberkati. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk itu. Sepakat dengan Tuhan adalah sepakat dengan percaya dengan janji Tuhan, dan yang kedua sepakat setuju dengan perintah Tuhan. Mungkin sulit ketika saudara ditantang, saudaraku,
untuk melakukan sesuatu yang saudara disuruh diperintahkan Tuhan, mungkin sulit. Tapi biarlah saudaraku, kita tetap menjadi orang yang komitmen. Kita percaya bahwa ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan yang ajaib, Allah yang besar itu akan melakukan bagian dia. Yang percaya katakan amin. Kita juga bisa sepakat dengan orang di sekitar kita. Suami istri sepakat. Kalau saudara masih belum menikah, saudara bisa punya orang tua atau kakak rohani atau gembala saudara, saudara sepakat, berdoa sepakat, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupan saudara. Saya pernah dengar satu cerita, ada satu orang wanita, masih muda umur kira-kira 26 tahun, ketika itu dia operasi saudaraku, dan ketika waktu itu dioperasi dia mengalami dengan malpraktek. Salah operasinya. Dan akibatnya saudaraku, dia menopause dini umur 26 tahun. Sudah gak bisa menopause lagi. Artinya apa? Dia sudah gak mungkin bisa punya anak. Karena sudah menopause. Ya, gak haid, gak ada sel telur. Karena praktik itu salah, dia akhirnya. Saudaraku, dia sedih saudaraku. Tapi satu waktu kemudian dia tetap menjadi orang yang setia, tetap melayani Tuhan. Walaupun apapun keadaannya, dia percaya Tuhan itu baik dalam hidupnya. Dia menjadi seorang yang tetap melayani Tuhan. Satu waktu ketemu sama satu pemuda. Akhirnya mereka ketemu, they start dating. Ya, kalau kamu mau menikah dengan saya, satu hal yang kamu harus perlu tahu, saya nggak mungkin bisa punya anak. Kondisi saya menopause dini, nggak mungkin. Dokter sudah periksa, dokter sudah bilang saya nggak mungkin punya anak. Mau nggak? Tapi karena suami laki-laki ini cinta dia, ya, dan dia percaya Tuhan memang menyatukan mereka, dia bilang oke, nggak apa-apa, nggak punya anak nggak apa-apa. Kita menikah, gak apa-apa. Saya cinta kamu, saya percaya Tuhan sudah pertemukan kita dan kita percaya bahwa Tuhan itu pasti lakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Akhirnya mulai pacaran. Mereka menikah umur 30 tahun. Memang mereka gak bisa punya anak, setelah bertahun-tahun mereka gak bisa punya anak. Tapi setelah 1,5 tahun kemudian, jalan-jalan di mall, di shopping center, suaminya lihat orang bawa anak, ya toh. Dia kepingin. Terus ngomong sama istrinya, sayang, kamu coba lihat anak-anak kecil tuh, lucu ya. Saya kepingin loh kita punya anak. Istrinya ngomong, loh kamu kan sudah masa lupa, sudah tak kasih tahu, saya nggak mungkin bisa punya anak. Sudah nggak mungkin gitu, sudah nggak bisa. Gitu. Tapi suaminya bilang, yuk kita berdoa. Enggak lah, nggak mungkin. Saudara. Kamu sudah dokter sudah bilang nggak bisa punya anak, nggak mungkin. Saudara. Beberapa waktu kemudian ketika mereka dalam satu ibadah, ada satu hamba Tuhan mendoakan mereka. Dan tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata begini, tahun depan kamu akan punya anak. Iya. Luar biasa ya. Terus tapi istri ini, perempuan ini berkata, aduh Pak Pendeta, you don't know me, kamu gak tahu saya. Kamu gak tahu keadaan saya. Dokter sudah bilang sama saya gak mungkin saya punya anak, gak mungkin. Saudara. Pulang mereka, suaminya bilang begini, kan Tuhan janjikan hal yang luar biasa, kita akan punya anak, haleluya. Istrinya bilang, gak mungkin Pak. Dokter sudah bilang begitu, sudahlah. Kamu Sarah umur 90 tahun punya anak, bisa punya anak. Ya toh? Bisa punya anak di Alkitab. Ya, istrinya bilang, itu Sarah bukan saya. Itu Sarah, tapi saya nggak mungkin bisa punya. Tapi suaminya bilang, ayo kita sepakat. Kita sepakat. Matius 18, 19, 20 berkata, kalau kamu sepakat minta apa saja,
maka Tuhan akan berikan, Bapa yang di surga akan berikan kepada kita. Saudaraku, akhirnya istrinya bilang, oke, ya sudah, ayo kita berdoa. Ya sudah, aku sepakat sama kamu. Akhirnya berdoa. Mereka berdoa, tiap hari mereka berdoa, mereka minta anak, saudaraku. Yang dokter bilang gak bisa punya anak. Mereka berdoa dengan sepakat. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Hari demi hari, bulan demi bulan, saudaraku. Tiba-tiba perempuan ini merasa perutnya kok makin gemuk. Waduh, aku ini makan mau tambah banyak ya. Aku mesti olahraga nih. Ya, mesti olahraga, saudaraku. Ya, dia mesti jalan, dia mulai, tapi enggak tambah kecil, saudaraku. Dia kurangi makan, enggak tambah kecil. Aduh. Ini dia mulai ketakutan. Ini bukan kegemukan ini. Ini tumor ini. Tumor, perut saya ada tumor ini. Akhirnya dia ngomong sama suaminya, Pak, kayaknya saya mesti periksa ini. Kayaknya ada, perut saya kok besar ini. Kayaknya ada tumor ini. Saya takut. Terus mereka berdoa. Mereka janjian, mereka periksa, dokter periksa. Dokter bilang, dia datang dengan senyum-senyum, selamat kamu punya anak. Wow. Dari menopause dini, gak bisa menopause, gak bisa mungkin punya anak, tapi ketika sepakat mereka beroleh anak. Sambil menangis istrinya, gak percaya. Tapi ini Tuhan. Lebih daripada dokter segala dokter. Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, Allah yang membuat mujizat dalam kehidupan kita. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Percayalah, sepakatlah dengan Dia. Sepakat, percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Dia enggak pernah berdusta, Dia sanggup menggenapi setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, sampai hari ini saudaraku, anak itu mulai tumbuh besar, anak yang dilahirkan ini melayani Tuhan, dia main piano, luar biasa. Tuhan pakai keluarga ini dengan luar biasa. Saudaraku, all the glory belongs to Him. Ketika kita sepakat, bagian kita cuma sepakat. Dan ketika kita sepakat, maka Tuhan akan lakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Saya undang para pemain musik. Kita angkat satu pujian. Katakan kita punya Tuhan yang besar. Saudara percaya bahwa saudara punya Tuhan yang besar? Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang besar sanggup melakukan janjinya dalam kehidupan saudara. Ada banyak kesaksian yang saya bisa saksikan, tapi waktu gak bisa menceritakan semua kesaksian. Saya bangga punya Tuhan yang, saya bangga saya memilih Dia. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan yang saya hadapi. Sebagai suami istri, sebagai hamba Tuhan, kami berangkat dari bawah. Kita berangkat dari gak punya apa-apa. Tapi sampai hari ini Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Bahkan kita bisa melihat anak didik kita, anak kita sendiri. Saya melihat favor Tuhan itu turun dalam hidupnya. Anak saya memimpin pujian, youth leader, dia cinta Tuhan, ya. Semuanya anugerah Tuhan. Saya melihat dia dipakai Tuhan, dan saya melihat dia diberi favor. Punya rumah sendiri, dikasih subsidi dari government hampir sekitar, waktu itu ada grant, waktu pandemi itu pemerintah kasih grant yang terbesar, hampir sekitar 70.000 Australia dollar dikasih untuk orang-orang yang mau bangun rumah pada waktu itu. Dan dia terima pada waktu itu grant dari pemerintah. Luar biasa. Saudaraku, kalau kita sepakat, kita percaya sama Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang amazing, mujizat, karunia-karunia yang lain Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya anak-anak muda, Anda adalah pemimpin generasi depan.
bergantunglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dia nggak pernah mengecewakan kita. Sekalipun persoalan tetap ada, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Persoalan ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yesus, ku tidak akan menyerah meski kesesatan seluruh hidupku dalam. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersamaku. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenarannya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, aku punya yang telah berjanji dan hari ini saudara dalam keadaan yang sangat-sangat berat. Dan saudara butuh Tuhan dalam hidup saudara. Engkau perlu Tuhan. Engkau katakan, Tuhan, aku gak tahu apa lagi yang harus aku kerjakan. Saya mau berdoa buat saudara, supaya saudara mengalami kemenangan, supaya saudara bisa bersepakat dengan Tuhan.
Saudara bisa angkat tangan saudara. Semua mata tertutup. Jangan pedulikan kanan kiri. Di hadapan Tuhan. Kalau saudara bilang, katakan saudara butuh Tuhan, aku butuh Kau hari ini Tuhan. Kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba-Mu gak tahu persoalan mereka, permasalahan yang mereka hadapi. Tapi Engkau dekat dengan mereka. Engkau tahu apa yang mereka alami. Engkau tahu apa yang mereka tanggung. Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan mereka Tuhan. Hari ini Tuhan, mari taruh iman dalam kehidupan mereka. Orang-orang di sekitar mereka yang bisa sepakat dengan janji Tuhan. Yang bisa sepakat mendukung doa mereka, mendukung kehidupan mereka. Dan hari ini hamba-Mu berdoa, ketika iman itu ada dalam kehidupan mereka, mereka bersepakat. Ada orang-orang yang sepakat mendukung mereka. Hamba-Mu percaya ada mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan dicurahkan dalam kehidupan kami semua saat ini ya Bapak. Curahkan Tuhan, tolonglah mereka, tolonglah mereka. Dan biarlah pengalaman-pengalaman yang saat ini menjadi satu kesulitan pergumulan hidup mereka boleh menjadikan kekuatan dan iman mereka, pengharapan mereka. Percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Oh terima kasih Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, tolonglah mereka. Biar kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan. Curahkan favor Tuhan untuk gereja tempat ini. Anak-anak muda di tempat ini yang sudah menikah pun Engkau berjalan bersama mereka. Oh hamba-Mu juga Pak Dedi, istrinya, anaknya Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan. Berkati juga rumah tangga di tempat ini. Berkati juga gereja di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan. Semakin banyak Tuhan. Hari-hari ini kami melihat anak-anak muda menjadi lemah, menjadi orang-orang yang tidak percaya, meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak muda tempat ini Tuhan, supaya iman mereka tetap kuat saudaraku, menghadapi apapun di dunia ini. Oh kegelapan, cobaan di sekitar mereka Tuhan, mereka tetap setia terhadap Engkau Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Engkau, setia terhadap perintah Tuhan. Mereka tetap punya komitmen yang besar terhadap Engkau Tuhan. Mereka seperti Daniel Tuhan, yang tidak terkontaminasi oleh dunia di sekitar mereka. Mereka menjadi orang-orang yang khusus bagimu Tuhan. Orang-orang kudus, anak-anak muda yang Kau pakai Tuhan, buat generasi-generasi, tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka sepakat dengan Tuhan, mereka akan melihat kuasa Tuhan, kemenangan, mujizat, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Semua orang di sekitar mereka akan tercengang ketika mereka melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan berperang untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman di tempat ini. Kami percaya ini firman untuk mereka, supaya hari-hari ke depan mereka mencari Engkau Tuhan. Mereka mencari wajah-Mu. Mereka bersepakat dengan Engkau. Mereka setuju dengan apa yang Kau katakan Tuhan. Mereka berjalan bersama dengan Kau. Dan kami akan melihat kuasa anak-anak muda dipakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Seperti yang terjadi di Asbury Tuhan. Revival yang dimulai dengan anak muda. Oh kami akan melihat anak-anak muda dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anak-anak muda akan digerakkan Tuhan. Mereka akan mencintai Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan bersemangat. Bahkan waktu menikah pun mereka tidak meninggalkan kasih mula-mula. Mereka tetap berapi-api melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini. Tapi
biarlah firman ini terus berbicara supaya mereka sepakat dengan Tuhan. Mereka akan melihat kuasa, mereka melihat doa-doa mereka dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami